Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Shinigami ID. Di sini kita kembali ke Return of the Manhwa chapter 125 ya. Di sini adalah melanjutkan pertarungan antara Jogul sama Tangzan dari klan Tang Sichuan. Di episode ini diawali dengan serangan Tangzan yang hampir saja mengenai Jogul dengan pisau lempar dia atau pedangnya. Dengan eksekusi yang sempurna dengan kecepatan yang luar biasa membuat Jogul tertegun dan hanya bisa menghindarinya, dan membuat Jogul agak kerepotan karena seolah Tangzan ini tahu kapan dan bagaimana Jogul akan menghindar. Tangzan di sini dianggap Jogul sebagai lawan yang kuat, tapi Jogul tidak pernah gentar dan tidak goyah karena dia mengingat kembali latihannya saat di Sekte Manhwa bahwa pedang adalah perpanjangan dari tangannya sendiri. Dan dia ingat apa kata Jung Myung pas mengajari dia, bahwa kehebatan teknik Manhwa itu terletak pada kelembutan dan kehalusan gerakan ujung pedangnya. Dia mengingat kembali latihannya dulu dengan tongkat kayu yang diberi beban batu untuk menguatkan tangannya dan untuk mengendalikan pedang. Dengan latihan keras tersebut bertujuan agar dia bisa memunculkan bunga plum dari pedangnya atau dari pedang dari murid-murid Sekte Manhwa. Hanya dengan mengendalikan pedangnya dengan sempurna, baru dia bisa memunculkan bunga tersebut. Nah, di sini karena dia merasa tertekan karena lawannya yang kuat dan luar biasa, dia memberikan fokus tingkat tinggi dan keyakinan yang begitu tinggi akan pedangnya sendiri, sehingga dia bisa menciptakan ki yang berupa bunga yang berwarna merah cerah. Dengan mengingat semua perjuangannya membuat pedang Jogul akhirnya memekarkan bunga plum yang membuat kaget ayah Jogul, kakak seperguruannya, dan juga Jung Myung. Di sini Jogul meneriakkan pedangnya sambil berteriak, "Mekarlah! Seven Plum Blossom Sword, Plum Blossom Wall." Nah, ini teknik yang digunakan Jogul untuk menangkis serangan dari Tangzan. Dan akhirnya dia berhasil menangkis semua serangannya. Akan tetapi di sini Tangzan tidak berhenti, guys. Dia mengeluarkan serangan terakhir adalah lemparan pedang ke-11 yang dikenal sebagai pedang ke-11 dari klan Tang. Pedang terakhir dari 11 pedang yang dikatakan mampu mencabut nyawa lawan tanpa disadari olehnya. Di sini pedangnya terlihat berputar lamban, sangat lamban sampai tidak terpengaruh oleh gravitasi. Akan tetapi pedang itu datang seolah-olah pasti datang dan pasti mengenai sasarannya dengan kecepatan yang luar biasa, guys. Karena di sini Jogul sedang dalam posisi menghindari dari serangan yang sebelumnya, jadi belum sempat menapakkan tanah dan belum memasang kuda-kuda. Jogul hanya bisa menghindarinya dan tetap terkena sedikit serangannya. Tapi di sini Jogul tidak langsung jatuh, tapi langsung memberikan serangan balik kepada Tangzan dengan memekarkan bunga plum dan menyerang Tangzan tepat di sebelah lehernya, yang membuat Tangzan tertegun dan merasa tidak berdaya. Nah, dengan begitu mengkonfirmasi bahwa ini adalah kemenangan Jogul. Tangzan di sini bengong, guys, tidak menyangka bahwa dia akan kalah dengan Jogul dan tidak bisa memberikan pembelaan apapun atas kekalahan tersebut.
karena murni kesalahan dari dia atau murni kekalahan karena perbedaan kekuatan atau keterampilan dia dengan Jogul. Di sini ayahnya Jogul juga kaget guys. Dia itu sadar bahwa anak itu mempunyai bakat dengan berpedang, tapi dia itu tidak menyangka bahwa anaknya itu bisa sampai ke tingkatan yang seperti ini atau sampai dengan mengalahkan Tang Zhan dari klan Sichuan. Episode ini diakhiri dengan Jogul yang tiba-tiba merasa pusing dan mau pingsan karena penglihatannya buram ya. Ini kemungkinan karena serangan dari Tang Zhan sebelumnya yang mengenai lehernya atau Jogul sedikit dan mengeluarkan darah, entah itu ada racun atau enggak, tapi membuat Jogul pingsan guys. Ya, apa yang terjadi dengan Jogul selanjutnya? Nah, nantikan review episode selanjutnya. Jangan lupa follow agar tahu kelanjutannya. Nyalakan lonceng biar langsung update kalau video selanjutnya kita upload guys. Terima kasih.